Bagi teman-teman yang masih ngotot mengartikan istawa dengan bersemayam, kemudian mengatakan itu manhaj salaf, itu teman-teman sudah salah paham terhadap manhaj salaf yang menggunakan metode tafwid. Istawa itu teks lafadznya, bersemayam itu makna zahir dari lafadz itu. Makna zahir istawa bersemayam. Nah, generasi salaf itu berpegang pada lafadz, bukan berpegang pada terjemahan. Supaya jelas saya akan bacakan di sini. Wal af'al kan nuzul al-waridi fi sahihaini wa ghairihima yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul akhiru ila ghairi dhalik mimma dalla sam'iyyul qati'u ala thubutihi lillahi ta'ala ma'al qat'i bimtina'i ma'nahu adh-dhahiri alaihi subhanahu bina'an ala ma alaihi salafu min tafwidhi ilmihi ila Allah ta'ala والسكوت عن التأويل مع الجسم بالتقديس والتنزيه واعتقاد عدم إرادة الظواهر المقتضية للحدوث والتشبيه كما هو المذهب الأسلام. Jadi perbuatan-perbuatan seperti turun yang tertuang di dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya, Tuhan kami nuzul setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir ila ghairi dzalik, dan selain hadis yang semisal itu, maka pendengaran secara pasti sudah menyatakan bahwa itu pasti. Artinya karena ada hadisnya maka kita meyakini subutnya pada Allah. Karena kita sudah mendengar hadis itu. Artinya yanzilu rabbuna itu sudah pasti ada. Sifat yanzilu rabbuna itu pasti ada. Hadisnya jelas. Tetapi ma'al qat'i bimtina'i ma'nahu adh-dhahiri alaihi subhana. Secara pasti menolak makna zahirnya atas Allah subhanahu wa ta'ala. Makna zahir yanzilu itu turun dari tempat tinggi ke tempat rendah. Turun itu makna zahir. Nah, itu ditolak di dalam metode tafwid generasi salaf. Ma'al qat'i bimtina'i ma'nahu adh-dhahiri alaihi subhana. Secara pasti menolak makna zahir. Jadi makna zahir turun itu ditolak. Istawa bersemayam itu ditolak menurut metode tafwid. Kenapa? Bina'an ala ma alaihi salafu min tafwidhi ilmihi ila Allah ta'ala. Karena berpegang pada apa yang generasi salaf pegang. Generasi salaf itu berpegang min tafwidhi ilmihi ila Allah, memasrahkan pengetahuan tentang yanzilu rabbuna hanya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Istawa hanya Allah yang tahu. Jadi menolak makna zahir generasi salaf itu. Kenapa? Karena mereka tidak mau berkata saya tahu artinya itu. Yanzilu itu kan turun. Tidak begitu. Generasi salaf itu tafwid, ya, memasrahkan sepenuhnya hanya Allah yang tahu maksudnya. Wasukuti anit ta'wili, dan generasi salaf itu juga diam dari takwil. Ma'al jasmi bit taqdisi wat tanzihi, serta menetapkan takdis dan tanzih. Artinya maha suci Allah, dan menyucikan Allah dari zahirnya makna tersebut. Makna zahir itu ditolak. Wa'tiqadi adami iradati adh-dhawahiril muqtadiyati lil hudusi wat tashbih, serta meniadakan maksud zahir-zahir yang mengindikasikan pada hudus dan tashbih. Nah, madhab ini adalah madhab Aslam yang katanya teman-teman mengikuti generasi salaf itu. Yang benar seperti ini. Artinya jangan berpegang pada makna zahir. Justru generasi salaf itu menolak makna zahir.
Sehingga berkali-kali saya katakan, beriman dengan istawa itu berbeda dengan beriman pada bersemayam. Beriman dengan yadullah berbeda dengan beriman pada tangan Allah. Jadi itu dua hal yang berbeda yang sering kali disalahfahami oleh teman-teman. Kemudian di dalam tafsir Muqatil bin Sulaiman juz 5 halaman 192, "Idza aradna tadbiqal madhahib ats-tsalatsati ala qawlihi subhanahu ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, wajadna anna al-jami'a min salafin wa khalafin yattafiquna ala anna zahiral istiwa'i 'alal 'arsy wa huwa al-julusu 'alaihi ma'at tamakkuni wat tahayyuzi mustahilun." Jika kita meneliti tiga madhab atas firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka kita akan menemukan bahwasanya seluruh dari generasi salaf dan kholaf bersepakat bahwa sesungguhnya zahir lafaz istiwa 'alal 'arsy, yaitu duduk atasnya serta bertempat dan berkumpul antara Allah dan tempat itu, antara Allah dan arsy, mustahilun, itu mustahil. Jadi kalau diartikan pada bersemayam, maka bersemayam ini ditolak. Karena yang dipegang adalah teks aslinya, yaitu istawa. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian, teman-teman yang mengaku mengikuti manhaj salaf, tetapi berpegang pada makna zahir ayat, di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman 254, wa qala ba'dhuhum, sebagian orang yang menafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihim dan semisalnya, mereka berkata begini, naqra'uha wa nufassiruha 'ala ma yahtamiluhu zahirul lughah. Kami membaca ayat-ayat mutasyabihat, kami menafsirkannya atas apa yang dibawa oleh zahirnya bahasa. Wa hadza qaulul musyabbihah. Ini adalah pendapat kaum musyabbihah. Jadi teman-teman yang berpegang pada zahirnya bahasa, istawa dipegang bersemayam, yadullah yang dipegang tangan Allah, kemudian yanzilu rabbuna yang dipegang adalah Tuhan kami turun, itu zahirul lughah. Wa nufassiruha 'ala ma yahtamiluhu zahirul lughah wa hadza qaulul musyabbihah. Ini adalah pendapat kaum musyabbihah. Jadi teman-teman yang berpegang pada bersemayam, berpegang pada tangan Allah, berpegang pada Tuhan kami turun, sebenarnya itu pendapat musyabbihah, bukan pendapat generasi salaf. Di dalam tafsir Al-Baghawi juz 1 halaman 241, qala Al-Kalbiyyu, hadza minal maktumil ladzi la yufassar. Ayat-ayat mutasyabihat seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihim, dan hadis yanzilu rabbuna dan semacamnya, hadza minal maktumil ladzi la yufassar. Menurut Al-Kalbi, ini hal semacam ini termasuk dari sesuatu yang disembunyikan oleh Allah, yang ditutupi oleh Allah, yang tidak ditafsirkan. Jadi istawa jangan ditafsirkan bersemayam, yadullah jangan ditafsirkan tangan Allah, yanzilu rabbuna jangan ditafsirkan Tuhan kami turun, dan seterusnya. Wa kana makhulun waz-Zuhriyyu wal-Auza'iyu wa Malikun wa Ibnul Mubarak wa Sufyanus Tsauriyyu wal Laitsu ibnu Sa'din wa Ahmad wa Ishaq yaquluna fiha wa fi amsalha. Mereka semua ini berkata di dalam ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis yang semisalnya, amirruha kama ja'at bila kaifin. Lewati ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis yang
yang semacamnya. Kama ja'at, sebagaimana ia datang. Yanzilu Rabbuna, ya baca yanzilu Rabbuna. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, baca seperti itu. Kama ja'at, bila kaifin, dengan tanpa kaifiyah. Supaya lebih jelas, kita bacakan qala Sufyanu ibnu Uyainah, kullu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi fatafsiruhu qira'atuhu. Sufyan bin Uyainah berkata, setiap apa yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat itu di dalam kitabnya, fatafsiruhu qira'atuhu, maka tafsirnya adalah membacanya. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, tafsirnya adalah membacanya. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Yadullahi fawqa aydihim, tafsirnya adalah yadullahi fawqa aydihim. Wassukutu alaihi, dan diam atasnya. Istawa jangan diartikan bersemayam. Yadullah jangan diartikan tangan Allah. Yanzilu Rabbuna jangan diartikan Tuhan kami turun. Laisa li ahadin ayyufassirahu illallahu ta'ala wa rasuluh. Tidak ada seorang pun yang berhak menafsirkannya kecuali Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka dari mana mereka menafsirkan istawa dengan bersemayam? Yadullah ditafsirkan dengan tangan Allah. Yanzilu Rabbuna diartikan dengan Allah turun. Maka itu tidak mengikuti manhaj salaf. Bahkan tadi itu adalah qaul musyabbihah yang berpegang pada zahir bahasa. Di dalam As-Sunanul Kubra lil Baihaqi juz 3 nomor 3 juga sama seperti yang barusan, amirruha kama ja'at bila kaifiyah. Sama seperti yang tadi, amirruha kama ja'at. Al-Muwatta lil Imam Malik juga sama, amirruha kama ja'at bila tafsir. Kemudian di dalam Hasyiah Hasyiatus Suyuti ala Sunanin Nasa'i juz 2 halaman 226, perhatikan di sini. Buat teman-teman yang masih mengatakan Allah di atas langit, perhatikan di sini, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid. Ada hadis yang menjelaskan paling dekatnya hamba dari Tuhannya yaitu ketika dia sujud. Qala al-Qurtubi, hadza aqrabu birrutbati wal karamati la bil masafati. Al-Qurtubi mengatakan dekat di sini artinya dekat kedudukan dan kemuliaan, bukan dekat jarak. Karena sesungguhnya Allah itu disucikan dari tempat dan jarak dan pertemuan, wazzamani dan waktu. Wa qala al-Badr ibn Sahib fi tadhkaratihi fil hadithi isyaratun, ya, Al-Badr bin Sahib di dalam kitab tadhkirahnya, di dalam hadis itu ada isyarat ila nafil jihati anillahi ta'ala. Jadi hadis bahwa ketika hamba itu sujud maka itu semakin dekat pada Allah, itu isyarat bahwa nafil jihati anillahi ta'ala, isyarat meniadakan arah terhadap Allah. Jadi Allah itu bukan Allah di atas arsy, atas itu arah. Nah, hadis ini memberikan isyarat tidak adanya arah bagi Allah. Wa annal abda fi inkhifadihi ghayatul inkhifadi yakunu aqraba ma yakunu ila Allah ta'ala. Sesungguhnya hamba ketika merendahkan diri, sujud, maka itu semakin dekat pada Allah. Kemudian kita temukan ulama-ulama yang ketika menyebut nama Allah menunjuk ke arah atas, itu bukan menunjukkan tempat.
tetapi menunjukkan kemahatinggian. Al-Aliyyu, bukan tempat. Kemudian di dalam kitab Al-Ghaithul Hami' Syarhu Jam'il Jawami', perhatikan di sini. Wa in kana mushkilal makna yuhimu zahiruhu al-hudutsa aw at-taghayyur, dan apabila terdapat kesulitan makna yang mengindikasikan makna zahirnya itu menunjuk pada hudus dan taghayyur, baru dan perubahan, seperti firman-Nya waja'a rabbuka. Ja'a itu kan arti lafadznya, ya, arti zahirnya itu kan datang. Nah, itu kan ada at-taghayyur, datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Nah, ini kan menunjukkan ada at-taghayyur, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Fa inna nunazzihu Allah ta'ala inda sama'ihi amma la yaliku bihi. Maka sesungguhnya kami itu menyucikan Allah ketika kami mendengar ayat dan hadis semacam ini dari apa yang tidak pantas bagi Allah. Artinya menyucikan dari perpindahan. Wali a'immatina fihi madhabani masyhurani, dan bagi imam-imam kami di dalam hal semacam ini itu ada dua madhab yang terkenal. Ahaduhuma tafwidul muradi minhu ilallahi ta'ala. Yang pertama adalah memasrahkan maksud dari hal itu kepada Allah. Jadi apa maksud dari ja'a rabbuka? Ya Allah yang tahu. Yanzilu rabbuna, apa artinya? Allah yang tahu. Jadi tidak diartikan datang, tidak diartikan turun. Wasukutu anit ta'wili, dan diam dari takwil, artinya tidak mau melakukan takwil. Ma'al jasmi bi anna adh-dhawahiral mu'addiyata ilal huduthi awit tashbihi ghairu muradatin, serta menetapkan bahwa zahir-zahir itu, ya, ja'ah, makna zahirnya kan datang, yanzilu, makna zahirnya kan turun. Nah, makna-makna zahir yang seperti itu, yang menghendaki hudus dan tashbih, penyerupaan dengan makhluk, itu bukan maksud dari lafaz-lafaz tersebut. Wa huwa madhabus salaf, dan itu adalah madhab salaf. Kemudian kalau memang teman-teman masih ngotot bahwa Allah bertempat di atas arsy, karena ada dalil Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maka bagaimana teman-teman memahami ayat-ayat ini? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Karena teman-teman seringkali mengatakan takwil itu haram, takwil itu bid'ah, takwil itu bukan manhaj salaf. Maka bagaimana teman-teman memahami ayat-ayat ini tanpa takwil? Innallaha ma'al ladzina taqaw, bersama orang-orang yang bertakwa. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Ingat, tanpa takwil. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Bagaimana teman-teman memahami ayat-ayat semacam ini? Tentunya tanpa takwil. Karena katanya istawa tidak boleh ditakwil. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard, dan Dialah Allah di dalam beberapa langit dan di dalam bumi. Bagaimana teman-teman memahami ayat-ayat seperti ini tanpa takwil? Huwa ma'ahum aynama kanu, Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Wasjud waqtarib, dan sujudlah dan mendekatlah. Kalau sujud makin dekat pada Allah. Padahal kata teman-teman Allah di atas arsy. Kemudian Allah memberi
tahu pada Nabi Muhammad jika hamba-hambanya bertanya tentang Allah, maka disuruh jawab seperti ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Allah tidak mengajarkan untuk menjawab sesungguhnya aku di atas arsy. Tetapi teman-teman yang mengaku bermanhaj salaf, berpegang pada Al-Quran, kenapa ketika ditanya justru menjawab sesungguhnya Allah di atas arsy? Padahal dalam ajaran Allah terhadap Rasulullah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Silahkan teman-teman pikirkan, apakah teman-teman sudah benar di dalam mengikuti manhaj salaf atau keliru, sehingga perlu diperbaiki dengan mengikuti apa-apa yang telah dijelaskan oleh ulama mengenai metode tafwid yang benar yang dilakukan oleh generasi salaf.